bersama dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan hati kita senang mau masuk ke dalam masjid atas panggilannya, dan memang merupakan kewajiban diri kita untuk melakukan sholat wajib. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dalam ibadah, mungkin dalam selama kita hidup sejak akil balik sampai hari ini, ada pelanggaran-pelanggaran yang kita sengaja maupun tidak, yang baru maupun yang lama, yang besar maupun yang kecil. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua itu kesalahan dihapus, yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara partisipasi, di mana sahabat saya yang bernama apa? Haji Munaki bin Asani kemarin sore meninggal dunia. Sekarang sudah dikuburkan tadi pagi. Semoga amal ibadahnya diterima. Allah jadikan kuburnya taman sorga. Sebab orang meninggal dunia, saudara, kubur bisa menjadi taman sorga, bisa menjadi hembusan daripada api neraka. Tergantung pribadi kita, persiapan kita. Maka oleh karena itu, saudara, saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan semua itu dia dijauhkan dari kubu api neraka, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ulangi lagi, ada satu hadis yang berbunyi, hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah Al-Aziz. Bunyinya tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis Allahi ta'ala. Jadi kita hidup di alam dunia, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, pekerjaan baik maupun buruk, ya, itu dicatat oleh malaikat. Karena ada dua malaikat, malaikat yang mencatat pada siang hari, ada pula malaikat yang malam hari. Nah, catatan-catatan ini, saudara, dilaporkan kepada Allah. Ya, apa kata hadis ini? Tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis. Jadi kerjaan kita dari hari Minggu, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, terus sampai ketemu satu minggu, itu malaikat sampaikan, beberkan pekerjaan kita pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, saudara, kerjaan kita itu yang dibeberkan kepada Allah. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal abai wal ummahat yaumal jum'ah. Nah, pada hari Jumat kerjaan kita dibeberkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibeberkan pula kepada kedua bapak kita atau ibu kita. Ibu kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, itu diperlihatkan kerjaan kita oleh malaikat. Kapan itu? Diperlihatkannya pada hari Jumat. Nah, saudara, jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini yang baik, itu ayah kita lihat, ibu kita lihat, dibeberkan itu. Nih, anak engkau, ini cucu engkau,
ini keturunan engkau, ini keluarga engkau, kerjaannya ini. Ya. Jadi kalau sudah kita tahu ini hadis bahwa kerjaan kita, ya, apapun yang kita lakukan itu diperlihatkan kedua orang tua kita dan keturunan kita, kakek nenek kita, hendaknya lah kita perlu menjaganya. Malu dong sama bapak kita, malu dong sama emak kita, malu dong sama mertua kita. Ya, kerjaan kita di dunia buruk sekali. Akhlak kita jelek, suruh sholat nggak mau sholat, suruh ibadah nggak mau ibadah, suruh puasa nggak mau puasa. Kerjaan kita yang tidak bagus. Masa malu dong? Apa yang terjadi Sarah? Kapan itu yang diberikan? Yaitu pada hari Jumat. Nah saudara, kata Nabi, fayubrahuna bihasanatihim wa tazdadu ujuhuhum bayadan wa israkan. Kata Nabi, keluarga kita yang diperlihatkan pada hari Jumat, kalau kerjaan kita itu bagus dilihatin, ayah kita, emak kita, keluarga kita senang, wajahnya berseri-seri, putih, senang. Jadi saudara, untuk menyenangi orang tua, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Ada perintah enggak berbaya mentaati menyenangi orang tua? Ada. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Abang nih semua saya ini kan udah tua nih, punya orang tua. Betul enggak? Karena saya dilahirkan oleh mak saya, oleh bapak saya. Ya. Maka perintah Allah wajib kalau kita beriman kepada Allah. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Tuh. Dia masih hidup umpamanya, kita berikan kesenangan. Kalau punya rezeki kita tanya, mak mau makan apa? Mak punya duit enggak? Iya enggak? Kalau dulu kita orang tua dulu bawain tembakau. Nah, ya, tembakau lempengan yang mahal-mahal dulu. Ya, jadi kalau dia masih ada, mak mau makan apa? Dapat gajian, beli ikan bandeng bawa ke rumah mak kita, bawa ke rumah mertua kita. Mertua jangan dilupakan. Sama itu. Kenapa? Ini kadang-kadang anaknya doang yang kita sayang. Mertua kita nggak sayangi. Dia masih hidup. Nah kalau udah mati bagaimana? Orang tua kita udah mati, bacain doa, mintain ampun buat kedua orang tua. Nah setelah dia meninggal dunia, entar kita ngerasain nih. Entar kita merasakan, kita bakal pulang, bakal kembali kepada Allah. Punya anak saudara, kalau kita nggak didik sejak sekarang, kita nggak bina dari sekarang agar dia menjadi orang yang beriman benar-benar, menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu berbuat baik. Anak saya supaya jauh mengerjakan perbuatan maksiat, kita udah meninggal dunia, diperlihatkan nih. Ini saudara, jangan main-main ini. Percaya nggak percaya akan terbukti entar. Kita duduk pada nih, hari Jumat besok dilihatin tuh, anak saya kerjaannya masya Allah, alhamdulillah, senang, wajahnya berseri-seri. Tuh. Jadi kita kudu ingat ini, bahwa setiap kerjaan kita akan diperlihatkan. Kalau kita bermaksiat, orang tua kita lihat sedih dia, bener? Sedih. Nggak usah udah mati pak, masih hidup aja nih. Kalau ngelihat anaknya bermaksiat, ya Allah, diajarin susah, kumpulnya sama orang-orang yang nggak bener. Malam hari jam 1 jam 2 masih ngobrol, bener. Malam minggu pergi kemana ke sono, masya Allah pak. Tuh,
Nauzubillah sampai anak kita ngisep ganja. Nauzubillah minum miras. Ya, pergaulan yang menimbulkan kerusakan kehidupan dunia dan akhirat. Nauzubillah. Kita pegel tuh ngeliat anak. Ya Allah, susah amat lu gua ajarin. Gua suruh bener susah amat lu. Kan kita ngomong begitu ya. Tuh, muka kita udah seremnya bukan main dah. Mepetnya bukan main. Apalagi udah mati pun diperlihatkan lagi kerjaan kita. Nah kata Nabi, kalau kita lakukan kebaikan, bapak kita senang. Alhamdulillah ya Allah, anakku dapat hidayah, dapat taufik, zuhur masuk masjid, sholat berjamaah, sekalipun dia mencari rezeki, ya, dia mengojek, dia ini dan itu, tapi panggilan Allah dia dengar, dia tinggalkan kerjaan dulu, dia masuk ke masjid, dia sholat berjamaah, senang, ya. Kita ngomong begini, kita punya anak untuk dilakukan, senang. Nah makanya kita ini sekarang udah tua begini, barangkali kemarin ya kita kurang mendekat kecintaan kita sama orang tua, ya kecintaan kita kurang barangkali. Nah sekarang kita sadar, kita tahu, kita dengar, cintalah kita kepada kedua orang tua. Nah diperlihatkan tuh kerjaan kita saudara, ya. Dengan kebaikan yang kita lakukan, dia senang sekali. Wajahnya putih, berseri-seri, senyum melihat. Sehingga kata Nabi kemudian hadisnya perkataannya, fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Nabi ingetin kita. Apa yang kita kerjain buat kita, nggak bakal buat orang lain. Nggak bakal buat anak kita, nggak bakal buat istri kita, nggak bakal buat saudara kita, buat kita nih. Kita sujud buat dikasih pahala buat kita, kita jamaah buat kita, betul. Nggak bakal buat orang lain, betul. Bapak nyari duit buat siapa? Buat bapak, buat anak, buat istri, betul. Nah ini, kalau itu kita lakukan merupakan ibadah kepada Allah. Jadi ngasih makan anak, didik anak, istri itu ibadah, dikasih pahala oleh Allah. Nah, fattakullah. Kalian takutlah kepada Allah. Yang selanjutnya, wala tu'zu mautakum, kata Nabi, janganlah kalian sakitin orang yang telah meninggal dunia. Tuh. Bagaimana nyakitin orang tua udah meninggal dunia, atau ayah, atau bapak, atau mertua? Kita jauh daripada Allah. Alhamdulillah nih, setiap hari jamaah sini penuh. Ya, kalau saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 40, 30. Mereka yang mendapat hidayah. Belum tentu Pak saudara-saudara kita nih, ya, dapat hidayat, ada rasa cinta, mau tinggalkan kerjaan. Berapa banyak orang masih di bengkel, ya, masih di warung, nungguin warung, kerja sama orang, yang punya bengkel kebetulan juga memang bukan orang Islam, ya, nggak boleh tinggalkan kerjaan. Kita kumpul sini, nih hidayah taufik, betul. Fattaku, wala tuzu mautakum, jangan kau sakiti lagi orang yang sudah meninggal dunia. Besok kita merasakan semua. Kalau kita nauzubillah punya anak, punya keluarga, kerjaannya tidak benar, tidak bagus, itu kita disakiti oleh anak kita. Nabi ingatkan, jangan kau sakiti lagi orang yang sudah meninggal dunia. Tuh. Nah, udah jam 12 lewat 5 menit. Yang belum sholat sunnah, nanti kita lakukan sholat zuhur berjamaah. Di sini sholatnya, ingat, rapetin. Kenapa rapat? Kata Nabi, ingat ini, ya, orang yang sholatnya rapat barisan, umpama satu baris ini ada 15 atau 20, ya, rapat pundaknya nempel. 15 orang ini rapat.
Kemudian 14 orang yang kita tidak tahu pikirannya kemana tahu dalam sholat. Tetapi ada satu orang di barisan itu ada yang konsentrasi, hatinya khusyuk. Maka orang 14 orang itu termasuk khusyuk. Ini faedah, ya, keuntungannya yang Nabi ajarkan, ya, rapat lurus, jangan berpuncang mancing, jangan bertemuan, suruh lurusin. Ini ajaran. Nah, jadi kalau pemerintah sekarang kesehatan ngajarin rapat, jangan rapat-rapat, harus jaga jarak, tapi waktu sholat aja, rapetin. Setelah sholat, ya jaga jarak. Bener nggak? Boleh nggak begitu? Waktu sholat aja, gitu. Jangan sholat, jaga jarak. Di jalan jaga jarak. Kapan rapatnya? Ini berarti kita telah meninggalkan sunnah Nabi. Waktu sholat rapat, setelah sholat jaga jarak. Boleh nggak? Ya, kita udah masuk masjid, udah ya, pakai masker, kemudian cuci tangan, insya Allah kita selamat. Kuncinya cuma satu, berdoalah kita kepada Allah, bertobatlah kita kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kalau bisa kita nangis kepada Allah. Kalau semua nih masyarakat Indonesia mau begitu, yang umat Islamnya, maka cepatlah hilang itu. Bener gak Bang? Tapi karena ini maksiat masih banyak, ya, kerumunan bermacam-macam, pada ributin semua, sana fitnah sini, fitnah sana, ya, penyakit itu ada. Ya, siapa saja yang kena penyakit, kalau Allah mau kasih yang dia kehendaki, karena kita punya Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, tinggal minta kepada Allah. Nah, itu aja. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Esok lagi kita bisa bertemu, mudah-mudahan ada umur kita, ya, kita baca hadis lagi buat kita, ya, selama kita hidup. Nah, terima kasih bapak-bapak yang masuk masjid setiap sholat mengantongi duit 2.000 perak atau 5.000 perak atau 10.000 perak, ya, masuk di kotak. Kepentingan apa? Kepentingan AC, kepentingan ke masjid sini. Nah, kita itu yang memasukkan, itulah hak kita sampai kita pulang kembali kepada Allah. Itu Allah perlihatkan, ini amal saudara. Jadi janganlah bosan, ya, duit kita masukkan 2.000 perak sebulan menjadi berapa tuh? 60.000. Kalau ngerokok sebungkus berapa? 20.000. 30.000 sebulan 900. Yang buat akhirat berapa? 60. 840 buat nggak ada faedah. Harus pandai kita, harus pintar, ya. Ya, harus lebih banyak buat akhirat dibanding dengan dunia. Makasih, mohon maaf kalau itu tersinggung bagi yang rokok. Nah, kalau bisa berhentilah rokok sudah. Nah, kumpulkan itu duit buat amal ibadah, kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.